Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca etam manggala muttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Kepada para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan dan juga sudah di broadcasting, bahwa tema yang akan disampaikan berkaitan dengan rumah tangga. Utamanya adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki seorang rumah tangga. Di sini tentu rumah tangga Buddhis. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa dalam masyarakat Buddhis dapat dikategorikan menjadi 4 secara garis besar, atau dirangkum lagi menjadi 2, yaitu para pabajita dan juga gahapati atau garawasa. Pabajita adalah mereka yang meninggalkan kehidupan duniawi menjadi seorang petapa, sedangkan garawasa adalah mereka yang hidup di rumah atau menjalankan kehidupan berumah tangga. Sementara dalam kehidupan pabajita umumnya dibagi menjadi 2, yaitu biku maupun bikuni. Walaupun juga ada samira dan sameri, tetapi mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga biku dan juga bikuni. Dan sementara itu garawasa juga dibagi menjadi 2, yaitu upasaka maupun upasika. Jadi upasaka adalah mereka garawasa berumah tangga pria, sedangkan upasika adalah berumah tangga wanita. Sehingga di sini masyarakat Buddhis bisa dikelompokkan menjadi 4, atau secara garis besar menjadi 2, yaitu para petapa, mereka meninggalkan kehidupan berumah tangga, dan juga adalah para berumah tangga atau garawasa, yaitu upasaka maupun upasika. Nah, di sini yang akan saya bicarakan adalah tentang bagaimana seseorang patut untuk dianggap sebagai upasaka dan upasika. Jadi berbicara tentang prinsip-prinsip rumah tangga dalam ajaran Buddha, artinya prinsip-prinsip sebagai seorang upasaka maupun upasika, atau rumah tangga yang memang sudah yaitu memeluk ajaran Sang Buddha atau meyakini bahwa Sang Buddha sebagai gurunya. Apa yang mesti dimiliki oleh seorang upasaka dan upasika? Ada sebuah sutta, sebuah khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha, dan khutbah tersebut berisikan pertanyaan dari seorang berumah tangga kepada Sang Buddha, yaitu berumah tangga Mahanama. Mahanama bertanya, "Bante, sebenarnya bagaimana seseorang bisa disebut sebagai upasaka?" Nah, ketika ditanyakan demikian, tentu tidak hanya mengacu upasaka, tetapi juga upasika. Artinya bagaimana seseorang bisa disebut sebagai upasaka ataupun upasika. Pertanyaan yang diberikan oleh Mahanama kepada Sang Buddha.
Sang Buddha menjawab, seorang upasaka, tentu termasuk upasika, adalah mereka yang telah pergi berlindung kepada Buddha, telah pergi berlindung kepada Dhamma, dan telah pergi berlindung kepada Sangha. Buddhang saranang gato, Dhammang saranang gato, dan Sanghang saranang gato. Sederhana. Jadi kalau seseorang sudah pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka ia disebut sebagai seorang berumah tangga Buddhis, atau di sini mengacu pada upasaka ataupun upasika. Tetapi tentu yang dimaksud dengan berlindung di sini juga tidak simpel, tidak sederhana. Karena ada hal-hal lain yang juga bisa dikatakan sebagai kenapa seseorang dikatakan telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kalau kita hanya mengatakan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, saya pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu tidak berarti kemudian kita benar-benar telah pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau hanya berkata demikian. Atau seseorang kemudian, terutama di Indonesia, seorang Buddhis kemudian atau memiliki Visuddhi Upasaka atau Visuddhi Upasika, divisudhi oleh Bante atau yang berada di vihara, divisudhi. Apakah dengan sekedar divisudhi sebagai upasaka dan upasika bisa dikatakan bahwa orang demikian sudah pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Juga tentunya tidak. Karena walaupun sudah divisudhi, walaupun KTP-nya Buddhis, tetapi kalau yang pertama tidak memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka sebenarnya orang demikian belum berlindung. Belum berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, sehingga di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seorang upasaka ataupun upasika dikatakan sebagai upasaka dan upasika sebagai berumah tangga Buddhis, memang dikatakan bahwa dikatakan demikian apabila mereka sudah pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi dikatakan pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha tentu harus didasari dengan keyakinan. Didasari dengan saddha. Kalau hanya sekedar memiliki KTP yang bertuliskan beragama Buddha, tetapi kalau tidak punya keyakinan terhadap Sang Buddha, apakah kemudian seseorang betul-betul telah pergi berlindung pada Buddha? Tentu tidak. Kalau hanya sekedar mengucapkan Buddhang saranang gacchami, saya pergi berlindung pada Buddha dan seterusnya, tetapi tidak punya keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, apakah bisa dikatakan sebagai seorang upasika, upasaka? Tentu juga tidak. Apalagi kalau hanya mengucapkan demikian atas dasar ikut-ikutan. Hanya sekedar ikut. Karena diajak teman, diajak keluarga, kemudian ikut mengucapkan demikian, tetapi tidak ada keyakinan di sana, yaitu tidak bisa dikatakan pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka harus punya keyakinan. Harus punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, baru kemudian mengucapkan saya pergi berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, itu dari hati. Betul-betul dari hati. Betul-betul ketika mengucapkan demikian memang realitasnya, faktanya memang kita pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Punya keyakinan. Nah, berbicara keyakinan, tentu antara satu orang dan lainnya memiliki keyakinan yang berbeda. Dalam artian,
intensitas dari keyakinan tersebut tentu berbeda-beda. Tetapi setidaknya adalah keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha yang sifatnya mendasar itu harus dimiliki. Yang pertama tentu keyakinan terhadap Sang Buddha karena kita tahu siapa Sang Buddha. Setidaknya kita tahu bahwa Sang Buddha adalah seorang guru yang telah terbebaskan, yang telah tercerahkan, yang batinnya sudah terbebas dari segala noda, terbebas dari segala kotoran batin. Nah, setidaknya kita tahu demikian. Kemudian kita membandingkan dengan kita. Membandingkan bahwasanya Sang Buddha adalah manusia agung yang telah terbebaskan dari kotoran batin, dari keserakahan, kebencian, dari kebodohan. Kemudian kita lihat dalam batin kita, dalam diri kita. Betapa sulitnya bagi kita untuk bisa terbebas dari kotoran batin. Betapa sulitnya bagi kita untuk bisa terbebas dari keserakahan, dari kebencian, dari kebodohan. Melihat bahwasanya sulitnya kita untuk terbebas dari kotoran batin, dan Sang Buddha adalah manusia agung yang sudah terbebas dari kotoran batin, muncullah keyakinan, muncullah sangvega, muncullah ketergugahan batin bahwa Sang Buddha adalah manusia yang luar biasa. Maka ketika mengatakan saya pergi berlindung kepada Buddha, itu betul-betul dari hati. Itu muncul dari keyakinan. Yakin terhadap Sang Buddha. Punya sadar. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan begini. Bante, bukankah keyakinan itu kan sesuatu yang sudah dibuktikan? Kan biasanya umat Buddha begitu. Jangan percaya sebelum membuktikan. Nah, keyakinan itu sesuatu yang sudah dibuktikan, dikatakan demikian. Tetapi itu logikanya. Logika yang kita buat. Sang Buddha tidak pernah mengatakan demikian. Justru kita tertarik, kita termotivasi untuk mempraktekkan Dhamma, untuk mengalami Dhamma, itu disebabkan karena kita yakin bahwa Dhamma itu benar. Yakin bahwa Sang Buddha itu benar. Yakin bahwa ajaran Sang Buddha itu benar. Baru kita tertarik, termotivasi, tergugah untuk mempraktekkannya. Jadi pernah ada satu cerita begini. Anathapindika. Maaf, Cita Gahapati. Berumah tangga bernama Cita. Ia bertemu dengan para petapa Niganta. Termasuk adalah Niganta sendiri sebagai guru dari para petapa Niganta atau para petapa Jaina. Kemudian bertanya kepada Cita, berumah tangga Cita, apakah Anda yakin, Anda percaya dengan istilah saddhati, yang itu sebenarnya kata kerja dari saddha, yakin, percaya. Apakah Anda percaya apa yang dikatakan Sang Buddha bahwa ada bentuk pikiran yang terbebas dari vitaka dan wicara? Atau dengan kata lain, bentuk pikiran yang di situ merupakan kondisi dari jana kedua. Karena jana kedua itu ketika vitaka dan wicara lenyap. Lantas apa jawaban dari Cita? Cita ini berumah tangga dari yaitu upasaka yang dikatakan telah mencapai kesucian di bawah ajaran Sang Buddha. Nah, Cita ini mengatakan, dalam hal ini saya tidak percaya dengan Sang Buddha. Wah, begitu dia mengatakan demikian, para petapa, wah suka sekali, senang sekali. Mereka berpikir, wah ini muridnya Sang Buddha saja tidak percaya dengan Sang Buddha. Mereka senang. Tetapi kemudian rumah tangga Cita bertanya balik, mana yang lebih baik, sadha atau nyana? Keyakinan atau mengetahui? Tentu mereka menjawab, tentu yang mengetahui itu jauh lebih baik ketimbang keyakinan. Nah, kemudian rumah tangga Cita
mengatakan, dalam hal apa yang dikatakan Sang Buddha bahwa ada kondisi batin yang terbebas dari vitaka dan wicara, kondisi batin yang di situ adalah tingkat jana kedua, saya dalam hal ini datang pada Sang Buddha bukan atas dasar sada, bukan atas dasar percaya, bukan atas dasar yakin, tetapi karena saya sudah mengalami. Artinya rumah tangga kita ini sudah mengalami pengalaman di mana batin bebas dari vitaka dan wicara. Maka sada itu sudah tidak perlu di situ. Karena sudah mengetahui, sudah mengalami. Justru sada keyakinan itu harus muncul di awal. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa sada itu seperti bibit, sada bija. Keyakinan itu seperti bibit. Sebelum bibit itu tumbuh berkembang menjadi pohon, memberikan buah, itu harus diawali dengan bibit. Sebelum kita mempraktikkan Dhamma, termotivasi dalam Dhamma, kemudian kita mendapatkan manfaat Dhamma, itu harus diawali dengan sada keyakinan. Maka keyakinan ini penting sekali. Kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha karena kita yakin. Yakin terhadap Sang Buddha. Dan tentu keyakinan di sini sesuatu yang tidak harus kita alami. Hanya saja keyakinan di sini harus keyakinan yang berdasar. Keyakinan yang punya alasan. Alasan di sini tentu bukan alasan yang harus dialami, tapi alasan yang memang masuk akal. Misalnya begini, kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang turun dari gunung dengan rambut basah, dengan pakaian basah, membawa seember air. Maka tentu kita akan punya kesimpulan, punya keyakinan, percaya bahwa di gunung itu ada air. Tetapi kita belum naik ke gunung. Hanya karena kita melihat ada seseorang yang membawa air dengan rambut basah, pakaian basah, maka kita berkesimpulan, kita punya keyakinan di gunung itu ada air. Tetapi di sini tentu harus dibuktikan. Ajaran Sang Buddha juga demikian. Kita percaya, kita yakin terhadap ajaran Sang Buddha atas dasar tertentu, tetapi jangan berhenti pada percaya. Jangan berhenti pada yakin, jangan berhenti pada sada. Harus kita buktikan. Maka di sini kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha pun harus didasari dengan sada, dengan keyakinan. Setidaknya kita yakin bahwa Sang Buddha itu adalah manusia agung, manusia yang telah terbebaskan, telah tercerahkan, telah terbebaskan dari kotoran batin. Dan juga kita percaya atau yakin terhadap Dhamma. Dhamma ajaran Sang Buddha yang membebaskan, yang mampu membebaskan kita dari tumiba lahir, dari penderitaan. Membebaskan kita dari kotoran batin. Kita percaya demikian. Setidaknya adalah kita percaya dengan hukum karma. Ini juga penting. Ada satu sutta, ada satu khutbah. Sang Buddha mengatakan, ada upasaka yang disebut sebagai upasaka candala, dan ada upasaka yang disebut sebagai upasaka ratana. Nah, candala itu adalah kalau di India pada zaman dulu adalah orang-orang dengan kasta yang sangat rendah. Jadi katakan upasaka buangan karena kasta rendah. Nah, upasaka ratana adalah upasaka seperti berlian. Nah, di sana dikatakan begini. Salah satu kualitas dari seseorang yang dikatakan sebagai upasaka buangan atau candala upasaka, upasaka candala, adalah ketika seseorang tidak percaya dengan hukum karma, tetapi justru percaya bahwa kehidupan kita itu lebih diatur dengan apa? Dengan ramalan. Kotu hala manggalikang. Jadi tidak percaya dengan karma, tetapi percayanya dengan ramalan, dengan prediksi, dengan hal-hal semacam itu lebih percaya. Tetapi dengan hukum karma tidak percaya. Itu disebut upasaka candala. Tetapi Sang Buddha mengatakan upasaka ratana, upasaka yang seperti berlian, ratana, seperti permata, itu adalah upasaka yang percaya dengan
hukum karma. Nah, ini yang pertama, paling tidak kita punya keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, keyakinan yakin bahwa ada hukum karma, ada hukum sebab akibat, ada hukum di mana setiap perbuatan pasti membawa kepada buah. Perbuatan buruk membawa kepada penderitaan, perbuatan baik membawa kepada kebahagiaan. Setidaknya kita percaya itu. Karena itu akan menjadi guidance, menjadi panduan bagi kita dalam menjalani hidup kita. Kalau kita tidak percaya dengan hukum karma, maka yang kita berbuat adalah apa? Ya perbuatan yang buruk. Kita seenaknya saja. Kalau tidak percaya dengan baik memberikan kebahagiaan, buruk memberikan penderitaan, ya kita akan mengikuti apa yang kita sukai, apa yang kita senangi. Sedangkan yang kita sukai, yang kita senangi biasanya yang buruk-buruk. Biasanya yang merugikan. Maka percaya dengan Dhamma, punya keyakinan terhadap Dhamma, minimal adalah yakin terhadap hukum karma. Dan apalagi tentu yakin terhadap Dhamma yang menjadi inti prinsipil Dhamma yang diajarkan Sang Buddha, yaitu tentunya adalah 4 kebenaran mulia. Punya keyakinan bahwa Dhamma yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, kebenaran tentang duka, tentang sebab duka, tentang lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkan duka adalah Dhamma yang nantinya ketika dipahami, ketika direalisasi, membawa kepada lenyapnya penderitaan. Membawa pada terbebasnya seseorang dari duka, dari tumimba lahir, dari kotoran batin. Nah, kita punya keyakinan demikian. Sebagai upasaka-upasika punya keyakinan demikian, sehingga ketika mengatakan saya pergi berlindung kepada Dhamma, kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, itu memang dari hati, muncul dari keyakinan. Dan apalagi pertanyaannya adalah, mengapa kita berlindung? Sebenarnya kalau kita berbicara kenapa kita berlindung, kan sebenarnya kita harus tahu bahwasanya kita tuh berlindung dari sesuatu. Kalau kita misalnya pergi ke hutan, bertemu dengan macan, kemudian kita lari mencari perlindungan, misalnya demikian. Mengapa kita lari? Mengapa kita mencari perlindungan? Ya karena kita tahu ada bahaya kalau kita diam di situ, tidak lari, tidak pergi mencari perlindungan, kita akan mendapatkan bahaya. Kita akan dirugikan, kita akan dibunuh oleh macan itu. Maka kita pergi mencari perlindungan karena melihat bahaya. Dan sebenarnya ketika kita mengatakan Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, mengapa kita pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Ya karena kita melihat bahaya. Kita melihat bahaya sangsara. Kita melihat bahaya duka, penderitaan. Penderitaan di alam sangsara yang begitu memberikan bahaya, yang membawa kita terus mengalami duka, penderitaan, selama kita masih bertimba lahir. Nah, melihat bahaya demikian, maka kita mencari perlindungan. Tentu mencari perlindungan di sini adalah perlindungan yang betul-betul memang melindungi. Yang tidak lain dalam hal ini adalah setelah kita memahami, kita meyakini, kita mempelajari dalam batasan tertentu, ternyata tidak ada yang lain yang patut, yang layak dijadikan sebagai perlindungan, kecuali Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, di sini kita mencari perlindungan dari bahayanya alam sangsara, kemudian menemukan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha yang patut, yang layak untuk dijadikan sebagai shelter, sebagai perlindungan. Tetapi tentu karena kita memahami siapa Sang Buddha, memahami ajarannya, sehingga kita tahu inilah permata yang memang patut, layak untuk dijadikan sebagai perlindungan. Nah, tentunya yang ketiga, tentu ketika kita mengatakan Sanggang Saranang Gacchami, ya juga atas dasar keyakinan. Yakin terhadap Sangha, dan yakin itu muncul karena pemahaman. Kita memahami dalam batasan tertentu apa itu Sangha. Dan setidaknya adalah kita memahami bahwa Sangha
adalah manusia-manusia yang telah mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan benar, dengan baik, yang telah mencapai apa yang mesti dicapai ketika mempraktikkan Dhamma. Adalah orang-orang yang sudah terbebaskan. Walaupun beberapa adalah terbebaskan beberapa belenggu, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah mempraktikkan Dhamma dan sudah merasakan manfaat Dhamma. Nah, kita punya keyakinan demikian terhadap mereka. Sehingga kita mengatakan, Sanggang Saranang Gacchami betul-betul dari hati. Karena ada keyakinan di sini. Maka di sini yang pertama adalah sebagai seorang upasaka dan upasika yang telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha harus punya keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu adalah seseorang harus memiliki sila, moralitas. Nah, ini seringkali Sang Buddha menjelaskan di berbagai khotbah beliau ketika berbicara tentang upasaka upasika. Bagaimana seseorang dikatakan sebagai upasika yang baik, upasika yang punya moral. Sang Buddha menyebutkan bahwa mereka yang menghindari 5 jenis perbuatan, maka disebut sebagai upasaka yang bermoral, punya sila. Jadi 5 jenis perbuatan tersebut tidak lain adalah menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinahan, berbohong, dan juga menghindari mabuk-mabukan. Nah, ini yang kedua, tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah tahu bahwasanya sebagai seorang upasaka upasika minimal adalah mempraktekkan yaitu moralitas yang terdiri dari 5 latihan kemoralan. Jadi berusaha menahan diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, menahan diri untuk tidak berbohong, dan juga untuk tidak mabuk-mabukan. Nah, mempraktekkan sila seperti ini itu disebut sebagai upasaka yang bermoral. Maka selain punya keyakinan, sebagai kelanjutannya adalah juga harus memiliki sila mempraktekkan moralitas. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, adalah seseorang harus memiliki caga, memiliki kedermawanan. Seorang upasika, upasaka, upasika sebagai seorang rumah tangga Buddhis. Nah, di sini yang paling dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, salah satunya adalah harus mengembangkan sikap kedermawanan. Kualitas batin dermawan. Artinya tentu harus suka berdana. Ya, suka berdana. Tentu dalam hal ini berbicara suka berdana ya sebenarnya itu bagian ajaran Sang Buddha yang sangat luar biasa. Ya, memang di dalam khotbah-khotbah tertentu berdana di sini sering dimasukkan ke dalam awal, ya seperti misalnya berbicara tentang dasa paramita yang pertama dana. Kemudian ketika berbicara tentang yaitu ada dana sila bawana yang pertama adalah dana. Nah, tetapi kemudian seseorang berpikir, oh berarti berdana itu adalah perbuatan yang paling dasar, perbuatan yang sebenarnya paling simpel. Ada perbuatan-perbuatan lain yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Praktek sila, praktek meditasi lebih mulia, lebih tinggi. Lantas kemudian seseorang beranggapan, lah daripada kita berdana lebih baik kita praktek meditasi saja. Toh meditasi yang paling tinggi, dana tidak perlu. Tidak bisa demikian juga. Mengapa? Karena kalau seseorang sudah memahami Dhamma, memahami meditasi itu sendiri, seseorang pasti tidak akan meninggalkan berdana. Mengapa? Karena meditasi akan berkembang kalau seseorang memiliki sikap kedermawanan. Seseorang yang bermeditasi dan memahami manfaat meditasi, yaitu untuk tidak melekat, untuk tidak menggenggam apapun yang dimiliki, tentu orang demikian akan suka berdana. Karena dia tahu bahwa ketika batinnya dikuasai oleh kekikiran, oleh keserakahan, pada waktu itu sulit bagi seseorang untuk bisa melepaskan kemelekatan. Tetapi seiring dengan perkembangan batin, dengan meditasinya, kemelekatannya semakin berkurang, maka secara alami orang demikian pasti suka berdana. Maka pernah dikatakan bahwa salah satu motif berdana yang sangat dipuji oleh Guru Agung kita Sang Buddha adalah ketika berdana dengan tujuan untuk memperindah, mempercantik batin. Cita langkara, cita parikara. Dan ternyata berdana demikian untuk memperindah, mempercantik batin, bahkan
bisa mengarah seseorang atau praktisi demikian untuk mencapai anagami. Padahal perdana bisa membawa seseorang untuk mencapai anagami. Kenapa bisa demikian? Karena tentu orang demikian memahami bahwasanya perdana di sini adalah untuk membebaskan batin dari kelekatan, dari kekikiran, dari batin yang suka menggenggam, suka mencengkeram. Maka dengan melatih dirinya untuk berdana, nah orang demikian bisa membawa dirinya untuk mencapai anagami. Maka bahkan seorang sotapana, ya seseorang yang telah mencapai sotapana dikatakan dia itu memiliki kesempurnaan di dalam kedermawanan. Sudah tidak mungkin seorang sotapana itu memiliki kekikiran. Sudah tidak mungkin. Itu banyak khutbahnya Sang Buddha mengatakan bahwa seorang sotapana itu sudah tidak mungkin kikir. Jadi tangannya sudah terbuka untuk membantu siapapun, untuk menolong siapapun. Nah di sini makanya berdana itu juga perlu, juga penting untuk dipraktekkan, untuk dikembangkan oleh seorang rumah tangga. Nah, tentu berdana di sini ya bisa bermula berangkat dari keluarga sendiri. Jadi jangan dikira bahwa berdana itu harus ke orang lain, harus ke tetangga, harus ke biku, harus ke wihara, tidak. Berdana itu juga harus dimulai dari diri sendiri, dari terutama keluarga sendiri. Maka Sang Buddha ketika berbicara tentang yaitu bagaimana seorang rumah tangga hendaknya menggunakan kekayaannya dengan baik, ya biasanya Sang Buddha mengatakan, yang pertama adalah atanang suketi pineti, memberikan kebahagiaan kepuasan untuk diri sendiri. Tapi kemudian setelah itu mata pitaro suketi pineti, memberikan kebahagiaan kepuasan untuk ibu dan ayah, untuk orang tua. Nah, itu berdana. Untuk diri sendiri dan kemudian untuk orang tua. Ya, karena sekarang kalau batin seseorang kikir, bahkan yang pertama untuk diri sendiri saja tidak mau, apalagi untuk orang tua, apalagi untuk orang lain. Maka sebagai awal untuk melatih batin supaya tidak dikuasai kekikiran, ya menggunakan kekayaan untuk diri sendiri. Tentu di sini ada batasannya, menggunakan sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk hanya sekedar bersenang-senang, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian dilanjutkan untuk orang tua, kemudian untuk anak dan istri, putak darasa, suketi pineti, kemudian untuk tetangga dan sebagainya. Jadi berdana itu juga salah satu kualitas yang mesti dikembangkan sebagai seorang upasika. Maka sebenarnya kalau kita memahami ajaran Sang Buddha bagi upasaka-upasika, nah tentunya dengan memahami ajaran Sang Buddha, selain praktek sila juga suka berdana. Karena disitulah seseorang itu berusaha untuk yaitu melepaskan apa yang dicintai. Kalau misalnya hanya sekedar praktek sila itu biasanya hanya sekedar yaitu menghindari apa yang perbuatan yang jahat, ucapan dan perbuatan jasmani yang jahat. Tetapi untuk membantu seseorang, terutama membantu batin seseorang untuk mudah melepaskan kemelekatan, salah satu caranya yang sangat luar biasa, yang sangat efektif adalah dengan suka berdana. Karena memang kebiasaan kita sebagai manusia itu selalu mencengkeram, selalu menggenggam apa yang dianggap memberikan kesenangan. Apapun yang dianggap memberikan kesenangan, memberikan kenikmatan yang itu berharga bagi kita, itu sulit untuk dilepaskan. Yang salah satunya tentu adalah materi, sulit untuk dilepaskan. Nah, tapi ketika seseorang itu mempelajari, memahami ajaran Sang Buddha, melaksanakan ajaran Sang Buddha, maka salah satu yang dikembangkan tentunya adalah berdana. Orang demikian tahu bahwa berdana itu salah satu cara yang efektif atau yang boleh dikatakan luar biasa dalam upaya untuk melepaskan, melenyapkan kemelekatan. Nah, ini yang ketiga, yaitu mengembangkan kedermawanan dengan cara salah satunya adalah berdana. Kemudian yang keempat adalah tentu walaupun seorang rumah tangga ya sudah selayaknya, sudah sepatutnya untuk mengembangkan kebijaksanaan. Ya, untuk mengembangkan kebijaksanaan atau panya. Nah, bagaimana seorang rumah tangga mengembangkan kebijaksanaan? Ya, tentu
Ada cirinya, biasanya kalau seorang rumah tangga itu suka dengan dhamma, suka dengan mengembangkan kebijaksanaan, nah mereka biasanya akan suka pergi menemui yaitu para biku atau ya para mereka yang bijaksana. Jadi suka menemui mereka yang bijaksana, mereka yang memang memahami dhamma. Nah, setelah menemui mereka tentu tidak akan berdiam diri, tetapi kemudian bertanya apa yang mesti ditanyakan. Jadi biasanya orang demikian akan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan dhamma. Dan setelah bertanya dan mendapatkan jawaban, kalau orang itu betul-betul memang ingin belajar dhamma, betul-betul untuk mengembangkan kebijaksanaan, dia akan kemudian mendengarkan dengan seksama. Karena beda, ada kalanya orang suka pergi bertemu dengan mereka yang memahami dhamma. Tetapi begitu sampai di sana sebenarnya ya kadang hanya ngetes, ya hanya ngetes. Untuk berdiskusi hanya ngetes untuk menunjukkan bahwa dirinya itu sudah pandai dalam dhamma. Sehingga hanya ngetes saja, ngetes para bikunya. Ada juga yang demikian. Nah, tetapi kalau orang itu betul-betul ingin memahami dhamma, ya begitu datang ke sana, kemudian bertanya tentang dhamma yang memang belum diketahui, kemudian berusaha untuk mendengarkan dengan seksama. Nah, kemudian setelah mendengarkan, juga tidak akan kemudian apa yang masuk ke telinga kanan kemudian keluar telinga kiri, tidak. Apa yang telah didengar kemudian disimpan. Disimpan. Jadi betul-betul diingat. Nah, apa yang sudah didengar dan disimpan kemudian diperiksa lagi, diselidiki lagi. Upariparika dalam bahasa Pali. Dan setelah diselidiki kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu oleh Sang Buddha juga seperti yang tadi saya sampaikan di depan, salah satu dikatakan sebagai kualitas seorang upasaka ratana, upasaka berlian. Kalau seseorang suka pergi ke mereka para bijaksanawan, kemudian mendengarkan apa yang disabdakan, apa yang diajarkan dengan seksama, kemudian yang didengarkan kemudian diingat, ya tidak sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, yang kemudian yang diingat itu kemudian diselidiki lagi, dipikirkan lagi, direnungkan kembali, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah orang yang memang mau mengembangkan kebijaksanaan. Maka seringkali dikatakan bahwa orang yang ingin mendapatkan kebijaksanaan, ya mereka adalah seseorang yang suka mendengarkan saddhamma. Ya kan, saddhamma sawanang. Orang yang suka mendengarkan dhamma itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebijaksanaan. Dan selanjutnya juga orang demikian adalah seseorang yang mempraktekkan dhamma yang telah didengar. Jadi dikatakan saddhamma sawanang, kemudian juga mempraktikkan dhamma yang sudah didengar. Dhammanu dhammang patippana. Nah, dengan demikian, kalau seorang berumah tangga telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha atas dasar keyakinan, kemudian memiliki sila, mengembangkan kedermawanan, dan juga mengembangkan kebijaksanaan, dan selanjutnya apa yang sudah dimiliki, itu juga tidak hanya sekedar disimpan untuk dirinya sendiri. Artinya Sang Buddha juga mengingatkan pada para upasaka bahwasanya apa yang dimiliki harus juga diberikan kepada orang lain. Artinya ada orang-orang yang memang memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, tetapi hanya disimpan, tetapi tidak kemudian mengajak orang lain juga untuk memiliki sadha. Itu juga kurang baik. Nah, yang baik adalah kita punya keyakinan, Anda punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian juga mencoba untuk mengajak yang lain untuk juga punya keyakinan. Ya setidaknya adalah keluarga. Setidaknya adalah kalau Anda sebagai seorang suami adalah istri. Sebagai seorang istri setidaknya adalah suami. Akan sering kita dikatakan bahwa sebagai seorang berumah tangga, terutama suami dan istri yang baik, adalah ketika mereka memiliki 4 kualitas ini. Sada, sila, caga, dan panya. Nah, sebenarnya adalah 4 kualitas ini tentunya harus dimiliki suami dan istri, di mana ketika suaminya misalnya tidak memiliki sada, maka tugas istrinya
untuk mengajak suaminya agar memiliki sadar. Dan juga sebaliknya, ketika suaminya tidak memiliki sila, maka tugas istrinya untuk mengajak suaminya punya sila, dan juga sebaliknya. Dan demikian pula, kalau suami tidak memiliki kedermawanan, maka tugas istri untuk mengajak suaminya mengembangkan kedermawanan, dan juga sebaliknya. Dan kalau suami tidak memiliki kebijaksanaan, maka istri punya tugas untuk membawa suaminya agar punya kebijaksanaan. Tentu juga sebaliknya, kalau istrinya tidak punya kebijaksanaan, tugas suami mengajak istrinya untuk punya kebijaksanaan. Dan tentunya tidak hanya antar suami dan istri, termasuk adalah antar orang tua dan anak. Kalau anaknya punya 4 hal ini, maka tugas anak untuk membawa orang tuanya, mengajak orang tuanya untuk memiliki keyakinan, memiliki sila, memiliki kedermawanan, dan juga memiliki kebijaksanaan. Nah, sering kan juga dikatakan bahwa untuk membalas jasa orang tua itu dengan memberikan apapun materi yang dimiliki itu tidak bisa. Walaupun itu penting, menyokong orang tua dengan materi itu salah satu tugas anak terhadap orang tua. Tetapi seberapapun materi yang diberikan kepada orang tua, ternyata dikatakan tidak bisa membalas kebajikan orang tua. Bagaimana bisa membalas kebajikan orang tua adalah dengan cara mengajak orang tua yang tadinya tidak punya keyakinan menjadi punya keyakinan. Yang tadinya tidak punya moral menjadi bermoral. Yang tadinya tidak dermawan menjadi dermawan. Yang tadinya tidak punya kebijaksanaan menjadi bijaksana. Itulah bagaimana seseorang anak bisa membalas jasa kebajikan orang tua. Maka apa yang dimiliki berkaitan dengan keyakinan, dengan sila, dengan caga, dengan panya, itu juga harus ditularkan. Untuk terutama diawali dari orang-orang yang dekat. Nah, tentu di sini menularkan demikian bukan berarti untuk mencari pengikut, tidak. Sang Buddha tidak berusaha untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Sang Buddha hanya berusaha untuk mengajarkan dhamma. Mengajarkan bahwa ada hal-hal yang baik untuk dipraktekkan, ada hal-hal yang buruk, yang itu baik untuk ditinggalkan. Nah, kita juga sama, kepada siapapun ya, karena ini baik, tentu kita harus memberitahukan kepada yang lain. Walaupun misalnya dengan KTP yang berbeda, tidak masalah. Kan ini yang baik. Mengajak orang lain untuk tidak berbuat jahat kan baik. Mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan, itu baik. Mengajak orang lain untuk bisa terbebas dari kotoran batin, kenapa tidak? Itu baik kepada siapapun. Nah, sehingga di sini apa yang kita miliki dengan hal-hal yang baik kita tularkan. Terutama adalah dimulai dari keluarga kita sendiri. Ketika suami dengan istri ya dengan istrinya, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak. Itu harus demikian. Nah, sehingga dengan cara demikian, maka bagaimana seseorang kemudian bisa yaitu maaf, ya, dengan demikian sehingga seseorang bisa dikatakan sebagai seorang upasaka ataupun upasika yang baik. Atau inilah yang disebut sebagai prinsip-prinsip sebagai seorang upasaka dan upasika. Nah, saya kira apa yang ingin saya sampaikan adalah demikian. Intinya adalah dikatakan sebagai upasaka dan upasika adalah ketika seseorang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi tentu berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha di sini ya karena atas dasar keyakinan. Dan selain itu juga yang memiliki sila, yang melatih diri untuk mempraktekkan sila, untuk mengembangkan kedermawanan, dan juga untuk mengembangkan kebijaksanaan. Nah, itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga memberikan manfaat, semoga kita semua berbahagia. Sapi sata pawantu skitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya.